Tari barong sangat terkenal di Bali. Ada tari barong untuk kepentingan ritual dan ada tari barong untuk kepentingan turistik atau hiburan. Untuk kepentingan ritual, barong yang dipentaskan merupakan sungsungan umat Hindu. Jenis tarian barong ini bersifat sakral. Kemudian barong yang ditarikan untuk kepentingan turistik adalah barong non-sakral. Jenis tarian ini bersifat profan. Pakem tari barong umumnya hampir sama, tapi Desa Bongkase, Kecamatan Abian Semal Badung punya ciri khas dalam pengawak tari barong yang dikenal dengan pelayon Bongkase. Ciri khas tersebut diinisiasi oleh Ketut Kemur, seniman dari desa setempat yang sangat terkenal pada zamannya. Tari barong ciri khas Bongkase itulah kerap kali ditampilkan dalam hajatan-hajatan seni, seperti Pesta Kesenian Bali PKB. Salah satu seniman yang melestarikan ciri khas tersebut adalah Inyoman Mulyana, asal Banjar Tangkayuda, Desa Bongkase, Kecamatan Abian Semal Badung. Seperti apa ciri khas pelayon Bongkase dan bagaimana kesenimanan Mulyana? Ikuti taksu berikut. Mulyana yang lulusan SMKI Denpasar menyukai seni tari sejak usia SD. Sebelum mendalami seni tari di SMKI, Mulyana sempat belajar tari jauk dari Ketut Kemur atau kakek Kemur. Usia SMP, Mulyana sangat tertarik dengan tari barong. Ia pun ingin belajar tari barong dari kakek Kemur, tapi belum diberi kesempatan saat itu. Ketika menyatakan niatnya belajar tari barong, Mulyana justru disuruh kakek Kemur mengambil air di sungai untuk memenuhi bak kamar mandi. Itu hampir dilakukan tiap hari. Saking tertariknya belajar tari barong, Mulyana mencoba mengintip kakek Kemur mengajari murid-muridnya tari barong dari atas pohon nangka. Saat itu kakek Kemur memiliki sejumlah murid dari berbagai wilayah di Bali. Setiap murid-murid kakek Kemur latihan menari barong, Mulyana naik ke pohon nangka dengan alasan mau napisin buah nangka. Dari mengintip itulah ia sedikit paham bagaimana agam tari barong, gerakan kaki, gerakan nyeledet capung, gerakan gelatik nut papah, gerakan kepala barong mencari ekor, dan sebagainya. Sayang, sampai kakek Kemur wafat pun Mulyana tak pernah diajari tari barong secara langsung, hanya diajari lewat mimpi. Proses yang untuk menjadi tukang bapang sampai saat ini, dari awal dia dari SD dia sudah senang melihat orang nari dengan cita-cita bagaimana harus bisa menjadi seorang penari. Terus di sini saya punya seorang guru yang mungkin orang tahu itu adalah dianggap sebagai kakek saya, cuman itu cuma kakek guru yang disebut bernama Ketut Kemur. Itu adalah tukang juru bapang Bongkase yang sangat termasyhur di Bali. Setelah itu saya belajar. Pada awalnya saya cuma diajar penari jauk pada saat SD. Cuma berbekal tari jauk itu saya juga sangat pingin untuk menari barong, cuman tidak diajari. Pada saat ingin belajar, saya disuruh ngangkat air dari sungai untuk memenuhi bak kamar mandi. Terus setiap hari seperti itu mengangkat air, kira-kira ada 3 kilo dari rumah ke bawah cari air. Terus karena niat yang sangat untuk menginginkan menjadi seorang tukang bapang, banyak murid-murid yang belajar ke guru Ketut Kemur itu ada dari Mengui, ada dari Bedubulan, yang berusaha untuk mengintip dengan alasan
naik ke pohon nangka untuk napis nangka. Dari sanalah dia ngintip-ngintip gerak-gerak yang diajarkan kepada murid-muridnya beliau. Mulyana pertama kali menari barong saat nyolahin susuhunan tapakan barong di Pura Dalam Pingit. Sebab saat Pujawali itu kakek Kemur yang seharusnya menari tiba-tiba sakit. Mulyana yang berbekalkan kemampuan tari jauk memberanikan diri menggantikan kakek Kemur nyolahin tapakan barong. Aneh, saat usai sembahyang menari barong, tiba-tiba di sesajen sudah ada gerongseng barong yang terikat rambut praksok. Mulyana pun menyampaikan temuan itu kepada pemangku dan mengatakan bahwa itu pertanda sesuhunan merestuinya menjadi penari barong. Malam hari usai nyolahin barong, Mulyana bermimpi didatangi seekor kucing dan masuk ke tubuhnya. Kucing itulah yang memberikan gerak-gerak tarian yang dipakai dasar bagi Mulyana menari barong. Hingga kini, tak itu saja, Mulyana selalu bermimpi diajari tari barong oleh Pekak Kemur. Dalam mimpi, ia diajari gerakan tari barong khas Bongkase. Suatu saat, karena pas kakek sakit, suatu saat odalan di Pura Ayun, di Pura Dalam Pingit, dia mau punya tapaan, jadi mau sholah. Kebetulan pada saat itu kakek Kemur sakit, tidak bisa menari. Saya memberanikan diri untuk menarikan barong tapak niko dengan bekal hari jauh yang dia diajarkan. Itu yang dia pakai untuk motif gerak-gerak hari barong. Setelah itu habis menari, dia sembahyang. Nah, di depan canang inilah dia menemukan gerongsang yang sudah diikat dengan rambut praksok. Ketika dia itu ambil, dia matur dengan mangku dia boleh gerongsang seperti ini. Nah, mangku menjawab, itulah yang akan menuntun, yang akan menjadi panduan bahwa saya akan menjadi penari barong. Setelah itu, akhirnya setelah selesai menari, malamnya dia mimpi didatangilah seekor kucing. Kucing itu masuk ke dalam tubuh saya. Dengan gerak-gerakan kucing itu, diajarkan gerak-gerak kucing. Dengan gerak kucing itu saya menirulah gerakan kucing yang saya pakai untuk menari barong sekarang ini. Setelah itu terus mimpi siang, mimpi diajarin karena ajaran nari, ajaran det. Setelah itu sampai kakek meninggal, sampai meninggal itu pun saya belum pernah diajarkan untuk gerak tari barong. Cuman setelah meninggal, setelah dihabis, setelah disekah, mimpi terus diajarin tari barong oleh kakek Kemur. Dalam mimpilah yang mendapatkan tuntunan dari kakek Kemur. Setelah itu dengan pilah-pilahnya yang asli dalam geraknya barong Bongkase, nike akhirnya dia mendapatkan gerak aslinya, gerak Bongkase yang disebutkan ciri khasnya gerak Bongkase. Saya dapatkan dalam mimpi, diajarin dari gitu, guru saya sendiri, yaitu kakek Kemur. Suami Niwayan Rai ini mengatakan ciri khas tari barong Bongkase terletak pada pelayon yang gerakannya sangat dinamis. Semua gerakan tarinya selalu menggunakan power. Ciri khas inilah yang ditampilkan kakek Kemur saat menari barong yang didukung oleh fisiknya yang bugar. Kemudian ini menjadi stil khas tari barong Bongkase. Dan yang dinyatakan ciri khas untuk Bapang Bongkase itu adalah power. Perbedaannya cuma power karena Pekak Kemur itu badannya gempal, gerak-gerakannya dinamis, sesuai dengan hentakan kaki dan gerak ketapelnya itu
seimbang. Dia punya ciri khas dengan powernya dia. Dan saya juga baru tahu kalau Bongkaso itu punya ciri khas pelayon. Saya dapat itu pelayonnya dari Pak Prabibio yang mengajarkan saya untuk menarikan pelayon Bongkaso. Awalnya saya memang tidak tahu. Menurut Mulyana, keserasian gerak penari barong bagian depan dengan penari belakang sangat penting. Demikian juga penari barong dengan penabuh gamelan, terutama tukang kendang harus serasi. Karena itu sebelum pentas harus latihan bersama dulu. Antara penari dan tukang kendang itu harus punya keseimbangan. Tukang kendang harus mengetahui gerak-gerak dari tukang bapang. Harus latihan, keserasian itu harus dapat pertemuan, harus punya chemistry yang sama gitu modelnya. Dia tuh tahu setelah ini apa gerak, setelah ini itu geraknya, karena kita sudah memadukan gitu. Biar kelihatan serasi, keseimbang, harus belajar, harus ikut dia belajar. Bagaimana gerak di depan, gerak di ekor itu harus sama. Makanya tidak boleh mengambil ekor bukan pasangan kita. Baru dikit yang ambil iko bukan pasangan kita, ya itu nyaplir yang depan agam kanan, yang ekor agam kiri. Berat, sakit pada seluruh tubuh bisa sakit. Yang sudah sering menari, yang sudah kita ajak latihan di sini, artinya dia akan tahu habis ini apa geraknya, bagaimana gerak alih bulu, alih iko gitu, dia kan tahu dia. Menurut ayah dari Gede Anom Astagina dan Kadek Hari Raditya Putri ini, memahami karakter tari barong penting dilakukan agar menjadi penari yang bertaksu. Latihan penting dilakukan secara kontinu agar penari betul-betul menjiwai karakter. Demikian juga melatih pernafasan penting dilakukan agar memiliki kekuatan dalam menarikan barong. Sebab gerakan tari barong memerlukan power. Antara hentakan kaki dan gerakan tapel barong haruslah serasi. Untuk yang namanya taksu, apa yang kita senangi harus fokus. Kita harus untuk bisa ala biasa. Untuk mencari taksu itu bukan sekedar apal gerak aja, harus penjiwaan. Bagaimana penjiwaan gerak? Kita punya istilah bagaimana ngintip capung, bagaimana gerak geladik not papa, itu harus dijiwai untuk mendapatkan taksu. Semakin sering kita ambil, semakin menambah penjiwaan dan semakin mendapatkan taksu, bukan sekedar ikut-ikutan. Kalau taksu itu mungkin setiap manusia itu punya taksu tersendiri. Belakangan Mulyana beralih ke tari topeng pajak. Mengingat usianya tidak muda lagi, namun dia tetap membina generasi muda yang memiliki kemauan untuk mendalami tari barong. Mulyana tetap membuka kesempatan bagi anak-anak untuk belajar tari barong di rumahnya. Bahkan sejumlah muridnya telah berhasil menjadi juara lomba bapang barong. Karena faktor usia, jam berambil alih ke topeng pajak. Jangan ambil alih karena ya tidak mungkin akan sengidang bakal nyun barong dengan usia lanjut. Tiap hari saya buka di sini untuk latihan anak-anak. Saya buka dari jam 1 sampai jam 4 dari tahun 2000, dan bahkan sebelumnya sudah banyak yang mau belajar untuk menari barong. Di samping menari sendiri, saya juga membina beberapa anak-anak yang mau belajar untuk menari barong dan belajar untuk menjadi seorang tukang bapang. Sampai
di Bangli, Lungkung, Gianyar, Karangasem, Tabanan. Cuma di Buleleng aja saya tidak punya binaan. Dasar-dasar yang kita kasih yaitu paling dasar gerak, dasar kaki, kekuatan, power barong itu adalah pada kaki, gerak. Kaki itu harus kekuatan kaki dengan napas harus seimbang. Kita ajar dulu dia pernapasan, gerak kaki dan macam-macam gerak sledet, ada sledet capung, sledet maling, sledet lipi. Itu berbagai macam-macam gerak, berbagai macam-macam sledet yang kita tuangkan kepada anak didik untuk biar bisa menjadi seorang penari barong. Itu pun tidak, kalau jangka waktu itu relatif karena menurut kemampuan dan menurut bakat anak didik. Sebagian besar lah boleh dianggap juara. Orang itu tahu ini motifnya mul. Orang itu tahu gerak ini motifnya mul. Dan baru-baru ini kami kebetulan sebagai duta Bandung dari HJB, saya punya binaan dari namanya Gede Surya Karang. Dia itu memang berbakat dari kecil, saya didik sampai sekarang. Power dan geraknya hampir sama dengan motif yang saya miliki, dan dia pun bisa menerima apa yang saya ajarkan, yang saya kasih, sehingga mendapatkan suatu prestasi yang meraih juara 1 di dalam PKB 2021. Prestasi Mulyana dalam lomba Bapang Barong cukup membanggakan. Mulyana tercatat menjuarai lomba Bapang Barong pada ajang Pesta Kesenian Bali PKB tahun 2000. Dalam lomba tersebut, Mulyana tampil sebagai juara 1. Sedangkan dalam lomba Bapang Barong di Gunakse Kelungkung, Mulyana meraih juara 3. Pengalaman pentasnya tak hanya di Bali. Mulyana tercatat sebagai duta seni, menari barong di sejumlah negara seperti Swiss, Ceko, Hungaria, Budapest, India, dan Jepang. Tahun 2000 saya iseng-iseng coba ikut lomba di acara PKB di Art Center, dan itu pun saya pernah belajar mencari yang namanya condong ke buruan, namanya Kak Kerse. Saya belajar untuk condongnya aja di sana. Nah, itu dengan hasil pada saat itu tahun 2000 saya menempatkan juara 1 untuk Bali Bapang Barongnya. Mulyana berharap generasi muda Bali ikut melestarikan warisan budaya leluhur dengan belajar tari barong. Demikian juga pemerintah diharapkan meningkatkan pembinaan seni-seni yang ada sehingga lestari. Sanggar-sanggar seni yang ada hendaknya lebih diperhatikan. Saya mengharapkan anak muda yang biar tidak ngambil kerjaan lain, ayo kita sama-sama melestarikan seni budaya warisan leluhur yang kita miliki, dan untuk menjaga ayo ikut belajar di sini atau dimanapun ada sanggar-sanggar yang mau membina barong. Kalau tanpa kita siapa lagi melestarikan warisan leluhur yang sudah diakui dunia. Dan yang terakhir, harapan kami untuk pemerintah biar bisa mensupport pembinaan dari pemerintah untuk melestarikan seni budaya dan sanggar-sanggar yang punya kreatif biar diperhatikan oleh pemerintah. Di mata putranya Gede Anom Astagina, Mulyana adalah sosok pembina tari Bapang Barong yang lumayan sabar. Kesabaran itu penting karena yang dilatih tak hanya peserta dewasa, tetapi anak-anak usia SD atau bahkan TK.
Anom Astagina bangga terhadap ayahnya yang berhasil mencetak penari Bapang Barong. Bahkan banyak di antaranya yang berhasil meraih juara. Dia berharap ayahnya terus mampu mencetak generasi muda yang memiliki bakat berkesenian, sehingga seni budaya Bali makin lestari. Untuk melihat kesenimanan Bapak, saat ini saya sangat bangga melihat Bapak menjadi seniman pembina Badung yang mempunyai banyak anak buah, banyak anak didik yang sudah bisa mendapatkan juara. Gitu. Untuk sehariannya dalam membina lumayan sabar, karena ada adik-adik yang umurnya masih kecil, masih TK 5 tahun itu, dia punya keinginan untuk menari barong. Untuk umuran sekecil anak sebelum TK itu kan sangat sulit untuk diajarkan gitu, makanya harus perlu kesabaran yang sangat luar biasa itu mengajarkan gitu. Enggak galak. Harapannya agar bisa terus membuat generasi baru untuk mengajarkan seni budaya di Bali gitu. Artinya harus semakin banyak meningkatkan, membuat generasi yang lebih minat untuk ikut serta dalam berlatih Bapang Barong. Kebetulan saya sering ikut lomba barong dan pernah juga mendapatkan juara 2 waktu lomba di Puspom Badung. Selain itu juga pernah ikut di Kabo-Kabo tahun 2016 kalau nggak salah, saya juga mendapatkan juara 3 dan juga ikut di Petang dan juga mendapatkan juara 2. Pemirsa, demikian kesenimanan Mulyana sebagai penari dan pembina tari barong. Semoga kiprahnya selalu menginspirasi.